Shalom Bapak Ibu sekalian. Lebih dahsyat buat Tuhan Yesus. Shalom di Berias. Apa kabar semuanya? Yang siap menyembah Tuhan, kita berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus. Senang bisa berjumpa dengan jemaat Tuhan dalam ibadah minggu Gereja Tiberias Indonesia. Kami menyambut setiap Bapak Ibu jemaat Tuhan yang telah hadir di Gereja Tiberias Kelapa Gading Nias, dan juga jemaat Tuhan yang bergabung dalam live streaming pada pagi hari. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Sama-sama kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita satu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan, mengucap syukur buat kesetiaan Tuhan. Hingga sampai hari ini kami ada, kami nyatakan bukan karena kuat gagah hebat kami, tapi semua karena kebaikan Tuhan Yesus. Semua karena pertolongan Tuhan, semua karena kasih setia Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini kami dapat beribadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kami sungguh percaya dimanapun kami beribadah, baik kami yang hadir di Gereja Tiberias Kelapa Gading Nias, bahkan setiap kami yang beribadah secara live streaming, kami sungguh percaya kuasa-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kami percaya dimanapun umat Tuhan berada, kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah setiap kami. Maka doa kami Roh Kudus yang beracara dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Pada pagi hari ini jadi pagi perjumpaan kami dengan Tuhan. Hingga pulang nanti kami diubahkan, kami semakin hari, kami semakin kuat dalam Tuhan, semakin teguh dalam Tuhan, dan semakin berbuah bagi kerajaan sorga, bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Roh Kudus yang beracara dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami tolak segala kuasa jahat, kami tolak gangguan teknis, kami tolak niat-niat orang jahat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh percaya pada pagi hari ini kuasa Tuhan, hadirat Tuhan nyata di tengah-tengah setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba serahkan setiap umat Tuhan yang beribadah, setiap keluarga, setiap orang muda, setiap anak-anak Tuhan yang berkati. Apapun yang jadi pergumulan kami, kami percaya. Kami terima firman Tuhan, kami terima tubuh darah Tuhan Yesus, kami diurapi. Mujizat terjadi bagi setiap kami. Yang sakit Tuhan sanggup sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat Tuhan lepaskan. Bahkan kami yang punya masalah, kami pulang bawa kemenangan bersama Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, bertatalah di atas pujian dan penyembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita umat Tuhan Tiberias yang siap menyembah Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus kita. Mari sama-sama kita mengucap syukur pada pagi hari ini. Kita mau naikkan pujian kita bagi Tuhan Yesus. Nyatakan Bapa, Kau setia bagi setiap kehidupan kami. Engkau yang mencukupi segala keperluan kami sampai hari ini. Engkau yang menyertai setiap kami. Engkau yang memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita.
Lebih dari harta, Kaulah segalanya bagi setiap kami Tuhan. Lebih dari harta, Kaulah segala. Tenanglah jiwa kami dalam hadirat-Mu. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang kami nyatakan Kau setia, Kau mulia Tuhan. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih. Kami mengucap syukur. Kau menyediakan, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Lebih lagi bersama-sama, ini pujian syukur kami, sembah kami buat Tuhan Yesus. Kau tunjukkan kasih-Mu, Kau tunjukkan kasih-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kita berikan tepuk tangan, sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus kita. Kita sembah Tuhan pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih buat kesetiaan Tuhan. Kami berterima kasih buat kemurahan Tuhan, buat anugerah Tuhan bagi setiap kami. Kami datang menyembah-Mu Tuhan Yesus, memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, kami bersyukur Tuhan. Oh Yesus. Mari sama-sama kita bangkit berdiri pada pagi hari ini. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus kita, sembah kita buat Tuhan kita, Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Kita berikan tepuk tangan, sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus kita. Tiberias, nyatakan Kau tunjukkan kasih setia-Mu Tuhan. Tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia.
Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Bapa kita yang setia. Oh, terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Mari bersama-sama di hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Datang dengan korban syukurmu, datang dengan pujianmu, datang dengan sembahmu. Berterima kasih. Oh, haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Oh, terpujilah, terpujilah. Engkau Tuhan yang menyelamatkan, Engkau Tuhan yang mengampuni kami, Engkau Tuhan yang memulihkan, Engkau Tuhan yang memberkati, Engkau Tuhan yang menyertai kami. Kami mengucap syukur. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau setia, Kau setia. Tiada yang sepertimu Tuhan, tiada yang sepertimu Yesus, yang mengasihi kami, yang mencintai kami. Oh Tuhan, kami berterima kasih. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan. Di hadapan Tuhan kita nyatakan sama-sama, ini doa kami, seruan kami, Yesus yang pegang erat kami. Yesus pegang, sebab kami tak dapat hidup di luar kasih-Mu Tuhan. Dalam setiap musim hidup kami, Bapa jangan tinggalkan kami. Tinggalkan aku, Engkau alasan. Mari yang berharap berserah kepada Tuhan Yesus, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Oh Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup. Oh Bapa, tinggalkan aku, Engkau alasan. Mari sekali lagi bersama-sama kita beri yang terbaik, sebab pujian kita. Oh Yesus pegang erat tangan. Kami perlukan kasih-Mu Tuhan, kami perlukan kuat tangan Tuhan dalam hidup kami. Amin. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku
berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena segala pujian, segala syukur, segala nyanyian kami hanya bagi Allah kami yang setia, yang tak pernah meninggalkan kami, yang setia menguatkan, setia menopang Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya mengucap syukur, yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Boleh kasih salam senyum setiap jemaat Tuhan lagi nih, amin. Katakan ku tak pandang dari gereja dan suku mana, amin. Beri tepuk tangan pujian syukur buat Dia Bapa yang setia, Bapa yang tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu dan saya, amin. Namanya Yesus Tuhan. Ini pujian syukur kami Tuhan, sebab Engkau yang teramat mulia, Engkau yang berkorban bagi setiap kami. Mari tepuk tangan di atas kepala kita, gereja di Medias, dengan iman. Ku tak pandang dari gereja mana, asal Kau berdiri atas firman-Nya. Tujuh kanan kiri Bapak Ibu sama-sama. Hatimu seperti hatiku, amin. Engkaulah saudara dan saudariku. Lebih dahsyat lagi di media. Ku tak pandang dari suku mana, asal Kau berdiri atas firman-Nya. Ini pujian syukur setiap kami Tuhan. Hatimu seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Mari lambaikan tangan kita. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Mari bersyukur. Dalam Yesus kita bersaudara. Pujilah keluarga Allah. Pujilah keluarga Allah. Nama yang hidup dalam setiap kami. Kami mau katakan nama Tuhan Yesus. Mari dengan iman. Ku tak pandang dari suku mana, asal Kau berdiri atas firman-Nya. Ayo sama-sama di Medias dengan iman. Hatimu seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Lebih dahsyat lagi. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Oh haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, amin. Cinta keluarga Allah. Dalam Yesus kita bersaudara. Bagi nama Tuhan, dalam Yesus kita bersaudara. Gereja di Medias, dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah, 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 cinta keluarga Allah. Boleh tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus Kristus, amin. Kita percaya Tuhan Yesus Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, amin. Buat Dia Bapa yang setia, boleh tepuk tangan lebih dahsyat lagi. Yesus, Kau sahabat setiap kami, yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Mari bertepuk tangan buat Tuhan Yesus, buat kesetiaan Tuhan. Kami bersyukur. Takkan Kau tinggalkanku, itu janji-Mu, Kau selalu
Hanya Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu dan saya. Kasih-Nya cukup bagi Bapak Ibu dan saya. Kasih-Nya tersedia bagi setiap kita, amin. Dan mari sama-sama di pagi hari ini kita mau saksikan video highlight dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Daphnia Tipariaji. Bapak Ibu selamat menyaksikan. Hari-hari ini begitu cepat berlalu. Apa yang sudah kita capai sampai hari ini? Tidak apa kalau biasa-biasa saja, tetapi paling tidak juga rohani kita harus bina. Sebagai umat percaya Tuhan Yesus, tujuan hidup kita harus jelas, yaitu tujuan hidup kita adalah memuliakan Allah. Dengan apa kita dapat memuliakan Allah, yaitu dengan perbuatan baik, dengan tubuh kita yang suci dan kudus, dan dengan ucapan kita yang baik pula. Dan dengan demikian kita sudah menggenapi tujuan kita diciptakan Tuhan, sehingga seluruh hidup kita menjadi persembahan yang hidup bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Dan tujuan hidup kita yaitu kita berjalan dalam terangnya Tuhan. Hidup dalam terang adalah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu menjadi manusia baru yang tidak diperhamba dosa, dan menjadikan kebenaran sebagai pedoman, serta menjadikan kehendak Allah sebagai tujuan hidup kita. Dan tujuan hidup kita adalah komitmen total. Seseorang yang berkomitmen adalah orang yang mau melepas semua hal yang menghalanginya untuk berkomitmen dan berpegang teguh hanya pada kebenaran sampai pada akhirnya. Mari kita berkomitmen dengan mengikuti Yesus dengan setia, berkorban, memikul salib, juga melayani orang lain, menyelamatkan orang lain dari ikatan dosa dan kematian kekal. Pujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, video lengkap dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Daphnia Tipariaji. Bapak Ibu dapat saksikan secara lengkap di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Dan mari sama-sama di pagi hari ini kita akan mendengar suara Gembala Sidang kita, Ibu Pendeta Daphnia Tipariaji. Saya akan bacakan suara Gembala pada hari ini dengan judul Melatih Diri Dalam Bertekun. Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati jemaat Tiberias selalu dalam lindungan Allah, tidak bahaya dan celaka, diberkati dalam segala usaha, bebas dari kutuk-kutuk penyakit, bebas dari penderitaan, tidak resesi, hidup di bumi seperti di sorga. Beri rumah di bumi, rumah di sorga. Berikan kepada jemaat Tiberias apa yang diperlukan, tercukupi. Apa yang dikerjakan selalu berhasil, selalu naik, tidak turun, dan punya roh majikan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi yang kedua, melatih diri dalam bertekun. Ada 4 hal bagaimana untuk kita melatih diri dalam bertekun. Yang pertama, kita miliki iman yang tidak tergoyahkan. Kolose 1 ayat 23a, ketekunan adalah ketika kita tetap bertahan, teguh, dan pantang menyerah dalam mencapai tujuan dan terus mencoba. Tidak goyah oleh keadaan yang ada tantangan, sampai menemukan jalan keluar untuk mengatasi tantangan tersebut. Dalam bertekun, kita perlu iman serta daya tahan yang tinggi. Ketika kita merasa tidak sanggup melewatinya sendirian, mari minta dukungan doa dan bantuan dari saudara seiman atau orang yang dapat kita percayai. Yang kedua, kita harus kuat menghadapi masalah karena ada pengharapan. Roma 5 ayat 3-4. Daya tahan kita akan terlatih ketika kita mengalami masalah, tantangan, cobaan, kesulitan hidup, dan penderitaan. Memang ada 2 pilihan, yaitu tetap bertekun atau menyerah. Kalau kita menyerah, maka kita akan frustasi, kecewa, terpuruk, bahkan kehilangan harapan dan iman. Jadi baiknya pilihlah untuk tetap bertekun tanpa mengharapkan hasil yang instan. Yang ketiga, kita harus mau berusaha untuk meraih keberhasilan. Yakobus 1 ayat yang keempat, keberhasilan tidak ditentukan sepenuhnya oleh manusia, tetapi karena perkenanan dan kehendak Allah. Matius 6 ayat 33, Yosua 1 ayat 8. Artinya berhasil itu melibatkan campur tangan Tuhan Yesus. Perlu diingat, berhasil di dunia bersifat sementara, tetapi berhasil yang dari Tuhan Yesus bernilai kekal. Tuhan memberikan keberhasilan supaya digunakan untuk tujuannya Tuhan. Dan yang keempat, kita terus bertahan di dalam keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Matius 24 ayat 13, kita juga harus bertekun dalam menjalani kehidupan spiritual di dalam Tuhan Yesus. Tuhan ingin agar kita bertahan. Iblis tidak akan tinggal diam dan akan melakukan apa saja agar kita menyerah dan kehilangan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Teruslah kita melatih diri
untuk bertekun dengan menjaga fokus kita kepada Tuhan. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, hidup dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita boleh kasih tepuk tangan, kemuliaan buat nama Tuhan Yesus. Demikian suara gembala yang memberkati Bapak, Ibu, dan saya. Dan mari sama-sama di pagi hari ini kita mau diajar oleh kebenaran dari firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kembali satukan hati, sama-sama kita bersatu di dalam doa. Buat kasih setia-Mu yang begitu ajaib, begitu sempurna, kami bersyukur Tuhan Yesus. Karena bukan kami yang memilih Engkau, tapi semuanya karena Engkau yang memilih setiap kami. Kami bersyukur, kami berharga di mata Tuhan, karena apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi setiap kami. Engkau yang membayar setiap kami dengan darah-Mu yang mahal. Maka kami mau jaga Tuhan setiap kehidupan kami. Kami percaya kami bisa hidup dalam kekudusan, kami bisa hidup dalam pertobatan. Karena kami percaya di dalam kami ada Roh Kudus yang memampukan setiap kami, yang menuntun kami hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Maka kami doa Tuhan Yesus di pagi hari ini, kami akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kami butuh firman Tuhan. Berfirmanlah ya Roh Kudus bagi setiap kami. Sebab di luar Tuhan kami bukan siapa-siapa. Kuasai tempat ini, kuasai tubuh, jiwa, roh, pikiran setiap kami dengan kasih setia-Mu Tuhan, dengan perkenanan-Mu. Kami menolak, mematahkan setiap kuasa yang datangnya bukan dari Tuhan, yang mengganggu kami untuk kami boleh mendengar firman Tuhan. Kami mau katakan tidak berkuasa atas setiap kami. Kami percaya Roh Allah terlebih besar dari segala roh yang ada di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan buat kasih anugerah-Mu. Kami doa berkati hamba-Mu terkasih, Bapak Pendeta Teddy Lusli, setiap kata firman Allah mengajar, mendidik, menegur, mengubahkan setiap kami. Kami ucap berkat buat gereja kami, Gereja Tiberias. Kami ucap berkat buat gembala kami, Bu Pendeta Darniati Pareja. Dipakai Tuhan menangkan jiwa dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang bersyukur, kita yang disayang sama Tuhan. Gereja Tiberias dengan iman, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan hanya buat Tuhan Yesus yang mengasihi setiap kita, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Sama-sama katakan tak selalu. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan bekerja, izinkanlah Tuhan untuk bekerja. Ini yang kami imani, menjadi mungkin oleh karena angkat tangan Bapak Ibu, panggil nama Yesus. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab. Mari kita boleh bangkit berdiri sama-sama, Gereja Tiberias. Angkat tangan, sembah Tuhan. Caranya di waktu yang tepat.
kan melihat Dia jadikan semua. Angkat tangan kita dua-dua, baik jemaat Tuhan yang ada di gereja Tiberias ataupun di rumah. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatimu. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatimu. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tak terhubung kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan dirimu. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatimu. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatimu. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari jemaat Tuhan Yesus katakan, Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Haleluya. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Sekali lagi katakan, layaklah Kau Tuhan. Dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Engkau Tuhan Yesus. Layaklah Engkau Tuhan, dipuji dan disembah
dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya. We worship you, Jesus. You're awesome, God. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah. Kami tinggikan Engkau, Yesus. Yesus, Kau yang kami sembah. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. We give thanks to you, Jesus. Terima kasih, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya percaya kalimat pujian penyembahan sedang mengalir di hati saudara sepagi hari ini. Terima kasih Yesus. Buat kebaikan-Mu Tuhan. Engkau mengaruniakan kami di dalam Tuhan Yesus Kristus untuk kami memuji menyembah-Mu Tuhan. Bukan hanya di tempat ini,
Tapi di setiap saat hidup kami adalah penyembahan bagi-Mu Tuhan Yesus. Karena Engkau telah memilih, memanggil dan mengaruniakan kami. Engkau mencari kami dan menemukan kami yang dahulu terhilang. Sekarang Engkau jadikan kami penyembah-penyembah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Tiada saat yang lebih indah kecuali berada di hadirat-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik satu hari di yang kami rindukan setiap saat adalah hadirat-Mu Tuhan Yesus. Daripada 1000 hari di tempat lain. Yang kami rindukan adalah selalu berada di dekat-Mu Tuhan Yesus setiap waktu. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Apapun keadaanmu, keputusan yang terbaik saat ini adalah kau datang mendekat kepada Tuhan Yesus dan katakan, pelataran-Mu lebih dari 1000 hari di tempat lain. Ya lama, ya lama, ya lama. Hirala ya lama, ya lama, ya lama. Shakala ya lama, shikaya lama, ya lama. Hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan. Beri tepuk tangan, memuliakan Tuhan Yesus. Tuhan kita terima kasih Tuhan Yesus. Memberi hati kami untuk siap ditabur benih firman-Mu Tuhan. Roh Kudus, kami perlu Engkau untuk menolong kami sehingga setiap benih firman Tuhan Yesus yang ditabur di hati kami mengerjakan mujizat kuasa yang mengubahkan, membaharui, membentuk hidup kami seturut apa yang Tuhan Yesus mau kami jadi oleh firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau kekuatan kami Allah. Ampuni kami Tuhan Yesus atas segala dosa kesalahan kami. Kami percaya oleh darah Tuhan Yesus kami diampuni, kami dibenarkan karena iman oleh penebusan Tuhan Yesus menjadi orang benar Tuhan Yesus. Kami mau datang mendekat kepada Bapa di sorga di dalam Tuhan Yesus karena kami percaya kami sangat dikasihi Bapa di sorga. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu Tuhan Yesus. Dan setiap perkataan firman Tuhan Yesus yang Kau taruh di hati pikirannya, Tuhan Yesus yang tuntun, Tuhan Yesus yang urapi, biar tersampaikan kepada setiap pribadi-pribadi yang Engkau cari ya Tuhan Yesus. Dan Kau temukan dan Kau tibakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Setiap kita katakan, amin. Shalom saudara, mari silahkan duduk. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan Yesus, yaitu penyembah yang benar, the true worshippers.
Mari kita baca di dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat 21 sampai ayat 24. Saya sangat diberkati Tuhan Yesus selalu ketika saya membaca Yohanes pasal yang keempat ini. Udah gak kehitung berapa kali berkat Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal yang keempat ini ketika saya baca, saya renungkan, saya bagikan kebenaran firman Tuhan bahkan dengan tema yang berbeda, dengan pesan firman Tuhan yang selalu baru setiap hari. Mari kita baca dalam Yohanes pasal 4 ayat 21 sampai ayat 24. Kita baca bersama-sama. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Apa artinya? Apa maksudnya? Apa yang menjadi hati Bapa di sorga? Apa yang menjadi kehendak Allah ketika Dia mengatakan bahwa kita menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran? Kenapa ketika Tuhan Yesus menyatakan ini, Tuhan menyebutkan di dalam roh lebih dulu, baru kebenaran, bukan di dalam kebenaran dan roh. Amin. Apa artinya? Bahwa Bapa mencari, menghendaki penyembah-penyembah demikian. Mari kita lihat di sana. Konstruksi dari surat ini adalah ketika Tuhan Yesus berbicara kepada seorang perempuan Samaria. Dalam perjalanannya Tuhan Yesus harus melintasi daerah Samaria itu. Orang Yahudi nggak akan menginjakan kaki di daerah orang Samaria karena mereka menganggap mereka adalah kafir. Tetapi Tuhan Yesus pada hari itu dengan sengaja bahkan harus melintasi daerah Samaria karena Tuhan Yesus menunggu satu orang ibu, seorang perempuan yang hidupnya sudah hancur berantakan untuk dipulihkan. Amin. Gambaran dari perempuan ini adalah ketika Tuhan Yesus katakan, panggil suamimu, dia katakan aku gak punya suami. Tuhan Yesus katakan, benar katamu, karena engkau telah mempunyai 5 suami dan yang sekarang bukan suamimu. Saya gak bisa ngebayangin bagaimana perjalanan hidup seorang perempuan Samaria ini. Hidupnya udah berantakan, orang gak menghendaki kehadirannya, bahkan mungkin ibu-ibu akan ngomong dengan anak gadisnya, jangan deket-deket, jangan tiru seperti itu. Amin. Tetapi Tuhan Yesus dengan sengaja menunggu. Ada waktu Tuhan Yesus melayani orang banyak, tetapi ada waktu Tuhan Yesus melayani hanya satu orang dan memulihkan kehidupannya. Dan percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan yang begitu personal buat saudara dan saya. Amin. Dan ketika mereka berdialog, lalu perempuan ini katakan, nyata bahwa engkau seorang nabi. Lalu perempuan Samaria ini yang tidak disebutkan namanya katakan bahwa kami menyembah Allah di Gunung Gerizim. Sementara engkau orang Yahudi, kaum Yahudi mengatakan bahwa menyembah Allah di Yerusalem. Lalu Tuhan Yesus langsung straight to the point katakan bahwa menyembah Allah tidak bicara tempat. Jadi ketika saudara dan saya memuji, menyembah Tuhan, Allah menghendaki orang-orang menyembah di dalam roh dan kebenaran, ini bukan bicara bagaimana teknik kita menyanyi, teknik kita menyembah Tuhan, bukan bicara sekedar bagaimana kita memuji, menyembah Tuhan di gereja, tetapi menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran adalah dalam seluruh totalitas kehidupan saudara dan saya. Hidupmu adalah penyembahan buat Tuhan, katakan amin. Bukan sekedar suara kita, bukan sekedar di dalam ibadah gereja, ada session penyembahan, ada session worship, lalu kita menyembah Tuhan, lalu kita bingung bagaimana kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, tetapi seluruh kehidupan saudara dan saya ada di dalam roh dan kebenaran. Katakan amin. Amin. Jadi apa artinya menyembah Tuhan Yesus di dalam roh dan kebenaran? Yang pertama kita akan melihat di dalam roh. Amin. Sebab Allah adalah roh. Apa artinya menyembah Allah di dalam roh? Amin. Artinya kita memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Amin.
Itu artinya menyembah Allah di dalam roh. Karena dalam keadaan kita sebagai manusia, perempuan Samaria ini menjadi gambaran saudara dan saya, apa yang kita mampu pikirkan adalah apa yang secara fisik, apa yang secara jasmani, sementara Tuhan membukakan saudara dan saya akan hal-hal rohani. Amin. Sementara perempuan Samaria ini ngomong tentang air, konsepnya masih jasmani, air yang ada di dalam sumur, air untuk memenuhi rasa hausnya, tapi Tuhan Yesus bicara tentang air hidup. Amin. Jadi sementara kita memikirkan hal-hal benda-benda, things, yang Tuhan mau kita percaya akan janjinya. Katakan amin. Sementara kita memikirkan berkat materi yang Tuhan mau engkau juga percaya berkat rohani. Amin. Karena hidup yang dalam kita hidupi sekarang, kemampuan kita berpikir masih sebatas kemampuan pikiran jasmani. Itu sebabnya firman Tuhan dan Allah Roh Kudus dikaruniakan kepada kita untuk memampukan kita memikirkan perkara-perkara rohani, hal-hal rohani. Amin. Kita mencerna berdasarkan panca indera, tetapi Tuhan mau engkau percaya di hati pikiranmu, bahkan di jiwamu. Katakan amin. Perempuan Samaria ini berbicara penyembahan mengenai tempat, tetapi Tuhan Yesus mengatakan ini bicara hadirat Tuhan. Dari mana kita tahu? Kita baca Yohanes pasal yang keempat ayat 23 kembali. Yohanes pasal 4 ayat 23. Ketika sementara Tuhan Yesus berbicara demikian, Yohanes pasal 4 ayat 23, tetapi saatnya akan datang. Kalau dalam bahasa Yunaninya adalah jamnya telah tiba sekarang. Saatnya, ora, ada kata ora di sana yang artinya jamnya. Saatnya telah tiba sekarang, yaitu apa? Ketika perempuan Samaria ini berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Artinya kita menyembah Bapa di sorga hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Enggak ada cara yang lain. Katakan amin. Karena Bapa berkenan kepada Tuhan Yesus. Mari kita lihat di sana bahwa bagaimana kita menyembah Allah di dalam roh. Yang pertama adalah bagaimana saudara dan saya memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus yang memberi kesaksian bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak Allah. Bapakmu di sorga mau engkau datang mendekat menyembah karena engkau adalah anak. Katakan amin. Mari kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-10. Tapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jadi roh Allah dengan kebenaran gak bisa dipisahkan. Karena Roh Kudus menghidupi saudara dan saya di dalam roh yang adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Amin. Nah bagaimana seorang anak mendekat kepada bapaknya? Waktu kita kecil, bahkan waktu ketika kita bayi, bagaimana kita datang mendekat kepada papa kita, mama kita. Kita merangkak, ketika kita berjalan, kita berlari, amin. Kalau engkau seorang anak, engkau punya waktu kapanpun, dimanapun, untuk selalu punya hubungan yang erat dengan Bapa di sorga. Amin. Untuk selalu mengucap syukur, untuk selalu memuji, menyembah Tuhan. Amin. Saudara, firman Tuhan katakan dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 6b, di sana dikatakan, Roma pasal 8 ayat 6b, karena keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi bagaimana, bila mana kita menyembah Allah di dalam roh adalah ketika engkau memberi dirimu, mendeklar setiap hari, Roh Kudus, saya memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Sehingga ketika kita memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus, keinginan kita bukan lagi keinginan dosa. Walaupun keinginan daging itu masih ada, engkau sedang berjuang, bahkan bergumul, bahkan bertempur, berperang setiap hari, tapi Roh Kudus yang memberimu kekuatan untuk hidup dalam kekudusan. Roh Kudus yang memberimu kekuatan, yang kau turuti sekarang, keinginanmu adalah untuk menyenangkan hatinya Tuhan.
bukan untuk menyenangkan hatimu atau keinginanmu, tapi untuk menyenangkan hatinya Tuhan, karena hidup kita bukan milik kita lagi, tapi hidup kita milik Bapa di sorga di dalam Kristus Yesus. Engkau telah dijadikan anak-anaknya. Kata menyembah di dalam bahasa Yunaninya ditulis dengan kata proskuneo. Kalau secara physically menyembah, secara agamawi, secara literally, itu yang sampai tersungkur, jidatnya itu sampai ke tanah sebagai suatu bentuk penghormatan. Tapi secara figuratif, secara kiasan, kata proskuneo di sana, mohon maaf kalau saudara punya dogi, saudara akan ngerti. Karena gambarannya, arti kata proskuneo di dalam kamus Alkitabnya saudara, kamus teologinya saudara, kamus teks bahasa Yunani, gambaran figuratifnya adalah itu seperti seekor anjing yang selalu merindukan dekat di kaki pemiliknya, di kaki tuannya. Amin. Bahkan ketika dia dekat, apa yang terjadi? Dia kipas-kipasin ekornya, tanda dia happy banget, lalu dia jilat-jilatin kaki si pemiliknya. Tetapi ketika menjauh, dia nangis saudara. Jadi dia gak bisa hidup, jauh. Saya punya anjing kecil, anak saya sih. Anak saya punya anjing kecil, saudara. Itu kalau terpaksa memang kami harus tinggalkan, kalau siang hari anak saya sekolah, saya bekerja, istri saya ada aktivitas. Di rumah dia nangis, saudara. Walaupun beberapa jam. Tapi ketika kita pulang, dia langsung sambut, dia langsung mendekat, dia langsung kibas-kibasin ekornya. Nggak bisa jauh. Amin. Itu arti kata proskuneo. Kita nggak bisa jauh. Yang kita rindukan hanya mendekat kepada Bapa di sorga, di dalam Kristus Yesus. Yang kita rindukan setiap saat. Amin. Bahkan ketika engkau sibuk bekerja di waktu randommu, Tuhan nggak selalu minta engkau harus memuji menyembah Tuhan 1 jam, 2 jam dalam worship session. Tapi ketika engkau di tengah kesibukanmu, di tengah jammu yang hektik, di tengah engkau sedang ada masalah dengan klienmu dan sebagainya, ketika hatimu berkata, Tuhan terima kasih buat pertolonganmu, Tuhan terima kasih buat kekuatanmu. Bahkan itu mungkin cuma 1 kalimat, mungkin cuma beberapa detik, mungkin cuma beberapa menit, tetapi hatimu selalu menyembah Tuhan. Katakan amin. Amin. Di situ Tuhan tahu penyembahan saudara dan saya. Di dalam roh dan kebenaran, memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Membiarkan Roh Kudus menuntun, mengontrol hati pikiran kita untuk apa? Menuntun kita kepada damai sejahtera. Menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran artinya apa? Menyadari bahwa kita adalah bait Roh Kudus. Kita dengan kekuatan kita nggak bisa untuk hidup dalam kekudusan hanya berdasarkan kekuatan kita. Tetapi engkau akan bisa berjalan dalam kekudusan ketika engkau selalu menyadari akan identitasmu yang baru dan bagaimana hasil pengorbanan Tuhan Yesus, bahwa oleh darah Tuhan Yesus kita telah dijadikan bait Roh Kudus. Ketika kamu ngerti siapa dirimu di dalam Kristus, kita adalah bait Roh Kudus, di situ kita ngerti tujuan hidup kita. Di situ saudara akan ngerti kemana saudara harus melangkah, apa yang saudara harus lakukan. Amin. Karena kita adalah bait Roh Kudus. Yang kedua, mari kita lihat. Menyembah Allah, menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Kata kebenaran di dalam bahasa Yunani itu ada 2, aletheia dan dikaiosune. Dua-duanya kebenaran. Tapi aletheia yang pertama bicara tentang truth. Amin. Dan dikaiosune, saudara dan saya bicara pembenaran, dibenarkan menjadi orang benar. Dan dua-duanya berkaitan. Amin. Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini seperti nyambung. Karena seperti yang saya bilang minggu kemarin, kenapa kok Tuhan taruh di hati saya berbicara selalu berkhotbah, terutama saat-saat ini mengenai untuk kita percaya bahwa kita adalah orang yang dibenarkan karena iman oleh darah Tuhan Yesus. Karena ini adalah dasar. Kalau saudara punya dasar yang benar, saudara akan dibangun di atasnya dengan benar dan kuat di dalam Tuhan. Katakan amin. Seringkali kita pengennya bagaimana Tuhan pulihkan kita, berkati kita.
Tetapi dasarnya goyang, dasarnya rapuh. Sehingga ketika ada waktu di mana kita mengalami kesulitan, kok Tuhan gak berkati saya? Apakah Tuhan mengasihi saya? Tapi kalau engkau punya dasar yang kokoh, apapun season hidupmu, apapun bagaimanapun keadaanmu, engkau percaya Tuhan Yesus mengasihimu, apapun keadaanmu, dan dalam setiap keadaanmu, engkau akan mengalami mujizat, penyertaan, kasih kebaikan, pertolongan Tuhan. Katakan amin. Amin. Jadi betapa pentingnya dasar. Terus saya juga nanya gitu sama Tuhan. Tuhan kenapa sih setiap saya khotbah Tuhan Yesus bawa saya selalu bicara tentang kita adalah orang yang dibenarkan karena iman oleh darah Tuhan Yesus. Hampir semua topik khotbahnya ujungnya ke situ lagi. Lalu apa yang Tuhan Yesus taruh di hati saya? Yang pertama, kenapa kok mungkin ada, saya juga dengar gitu, bahkan istri saya mengatakan, kamu khotbah kok itu terus ya? Orang yang dibenarkan karena iman oleh darah Tuhan Yesus. Saya juga evaluasi diri. Iya ya, kok saya khotbah di situ-situ terus ya. Dan saya berdoa sama Tuhan, Tuhan kenapa message ini yang Tuhan taruh di hati saya berulang-ulang. Apa yang Tuhan Yesus taruh di hati saya? Yang pertama, pertanyaan adalah apakah kita sudah melakukannya? Untuk mendeklar, untuk memperkatakan, mengucap syukur setiap hari, percaya bahwa oleh darah Tuhan Yesus, oleh pengorbanan Tuhan Yesus, kita telah dibenarkan karena iman menjadi orang benar. Karena ketika saudara percaya, terima, amin. Saudara mengucap syukur, engkau sedang menyenangkan hati Allah karena engkau menerima semua pengorbanan yang Bapa di sorga lakukan buat saudara dan saya, menyerahkan anak yang tunggal dan kamu menerima hasilnya. Katakan amin. Yang kedua, apa yang Tuhan Yesus taruh di hati saya? Karena iblis mendakwa kita siang dan malam. Enggak berhenti. Itu sebabnya kita perlu firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar yang kuat untuk kita mematahkan setiap pendakwaan itu. Karena pendakwaan itu akan merusakkan hidup orang, menimbulkan ketakutan, dan menutup hati pikiran orang itu dari janji-janji Allah. Itu sebabnya diperlukan kebenaran firman Tuhan, semua hasil penyelesaian Tuhan Yesus di atas kayu salib, bahwa hanya oleh karena darah Tuhan Yesus, iblis akan membuat fokus kepada hidupmu, keadaanmu, kelemahanmu, dosa pelanggaranmu, tetapi kebenaran firman Tuhan membuat kita fokus kepada pribadi Tuhan Yesus. Apa yang dia sudah selesaikan buat kita? Apa yang Tuhan korbankan? Bagaimana Tuhan mau saudara dan saya jadi? Menempatkan jemaatnya kudus, tak bercacat, tak bercela di hadapannya. Katakan amin. Oleh karena darahnya. Amin. Sehingga ketika kamu ngerti bahwa oleh darah Tuhan Yesus saya telah dijadikan kudus, saya telah dimerdekakan dari dosa, yang ada di hati pikiranmu adalah untuk menyenangkan hatinya Tuhan, bukan lagi keinginan dosa. Kalau engkau membiarkan pendakwaan itu membelenggumu, ya saya orang berdosa, justru dosa yang akan mengikatmu. Dan dengan kekuatan kita nggak akan pernah bisa keluar dari sana. Kenapa? Karena kita nggak berani datang mendekat sama Tuhan. Amin. Itu sebabnya kebenaran firman Tuhan ini terus sampai. Sampai akhirnya ketika saya diskusi sama istri saya, kita sampai kepada satu kesimpulan begini. Kita nggak akan bisa berdiri di hadapan Allah tanpa kita dibenarkan. Kita nggak akan bisa berdiri di hadapan Allah, apalagi menyembah Allah, apalagi sampai kepada tahta kasih karunia Allah tanpa pembenaran yang dari Tuhan. Katakan amin. Saudara bisa baca perjanjian lama. Bagaimana orang dalam keadaan mereka, keadaan saat itu datang mendekat ke kemah suci, datang mendekat ke ruang maha kudus, mati. Tanpa darah, mati. Hanya imam pun harus ada darah. Percikan baru dia bisa masuk. Amin. Itu sebabnya kita bersyukur. Bapa di sorga telah mengaruniakan sekali untuk selama-lamanya. Bukan lagi darah binatang, tapi darah Tuhan Yesus Kristus. Untuk melayakkan kita. Anytime, anywhere, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, kita bisa datang mendekat kepada Allah. Kenapa? Karena kita dibenarkan oleh darah Tuhan Yesus. Karena Bapa kita di sorga berkenan oleh karena pengorbanan anaknya. Dan kita menerima, percaya pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Tanpa kita dibenarkan.
kita nggak akan tahan berdiri di hadapan Allah. Amin. Itu sebabnya ketika Tuhan bilang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran, kita ngerti bahwa semuanya adalah anugerah pemberian. Mari kita lihat dalam Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-10. Kita nggak pernah layak. Amin. Di mata manusia, itu sebabnya kenapa Tuhan Yesus memberitakan firman Tuhan ini. Kenapa enggak kepada ketika dia ketemu dengan Yohanes Pembaptis? Kenapa ketika dia bukan pada saat sedang perjamuan kudus dengan murid-muridnya? Tapi kenapa ketika kepada perempuan Samaria, kebenaran firman Tuhan ini disampaikan bahwa Bapa mencari penyembah-penyembah yang benar. Apa artinya penyembah-penyembah yang benar? Adalah orang-orang yang ngerti, tahu, menerima anugerah Allah. Katakan amin. Yang kita nggak pernah layak mendapatkannya, kita nggak pernah pantas, tapi saudara dicari, ditungguin Tuhan untuk menerimanya. Katakan amin. Mari kita lihat Yohanes pasal yang keempat sampai Yohanes pasal 4 ayat 10. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Terus sampai ayat yang ke-15, katakan sama saya, jika engkau tahu tentang karunia Allah. Karunia Allah itu pemberian Allah, yang kita gak pernah pantas, kita gak pernah memenuhi syarat. Nggak pernah ada dari pihak kita suatu alat tukar yang bisa menukar dengan karunia Allah. Nggak ada. Amin. Nggak pernah ada bandingannya. Terus ayat 11. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Ayat 12. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami, yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Saudara bayangkan bahwa pikiran perempuan Samaria ini masih kepada jasmani. Ketika Tuhan Yesus ngomong hal yang rohani. Terus ayat yang ke-13. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, yaitu firman Tuhan, kebenarannya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kalau saudara baca setting peristiwanya Yohanes pasal yang keempat ini, perempuan Samaria ini menimba air jam 12 siang. Itu di luar dari tradisi orang Yahudi yang biasanya para ibu atau para kaum wanita nimba air itu pagi-pagi benar dan bersama-sama sambil ngobrol, sambil bersenda gurau, tapi dia sendirian menghindari kerumunan orang, ditolak, dipinggirkan, dikucilkan, dan dia mengalami hidup yang letih dan lesu. Bukan hanya secara fisik dia letih, lesu, haus. Tapi jiwanya haus. Dan ketika Tuhan Yesus katakan, barang siapa menerima air hidup itu, ia tidak akan haus lagi. Jika engkau ngerti tentang karunia Allah. Amin. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-15. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Dan dia minta sama Tuhan, Tuhan berikan aku air hidup itu. Dan ketika Tuhan Yesus menyampaikan firman-Nya, apa yang terjadi? Dia menerimanya di hatinya. Dan dia percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Dan dari hidupnya memancar aliran air. Dia pergi ke tengah kota. Yang tadinya tempat kerumunan selalu dia hindari karena dia malu. Merasa dirinya udah terhina dan sebagainya, hidupnya berantakan, tapi dia berani pergi ke tengah kota menjadi saksi Kristus dan berkata, saya telah berjumpa dengan orang yang tahu segala yang kuperbuat, mungkinkah dia Kristus itu, mungkinkah dia Mesias itu. Kalau saudara baca setting peristiwanya, bukan kepada imam-imam, bukan kepada ahli Taurat, bukan kepada pembesar-pembesar kerajaan, Tuhan Yesus menyatakan dirinya adalah Mesias dan Tuhan, tapi justru kepada orang yang di luar hitungan manusia, kepada orang yang secara berdosa, sudah hidupnya udah berantakan, Yesus datang, nungguin, jumpain, dan menyatakan, akulah dia. Katakan amin.
Supaya hari ini saudara dan saya ngerti tentang karunia Allah. Bahwa kita adalah orang-orang yang menerima anugerah kebenaran. Kita buka Roma pasal 5 ayat 17. Roma pasal 5 ayat yang ke-17. Roma pasal 5 ayat yang ke-17 kita baca bersama-sama. Roma pasal 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Jadi siapa penyembah-penyembah benar yang Bapa di sorga cari? Adalah orang-orang yang menyadari bahwa dia telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Katakan sama saya, di dalam Tuhan Yesus, saya adalah orang yang menerima kelimpahan kasih karunia yang gak pernah pantas, gak pernah layak untuk saya dapatkan, tapi saya menerimanya dan saya menerima anugerah kebenaran. Katakan amin. Sehingga ketika hidupmu dipulihkan, dibaharui, engkau bukan bermegah, saya berusaha berubah, saya berusaha bertobat, enggak. Tapi engkau dengan tersungkur dan mengatakan, Tuhan terima kasih buat kasih-Mu yang mengubahkan hidup saya, buat pengorbananmu yang menjadikan saya baru. Katakan amin. Amin. Bila mana, kapan, saat mana Allah memperhitungkan kepada saudara dan saya sebagai kebenaran. Amin. Sehingga engkau disebut menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran, penyembah-penyembah yang benar. Mari kita lihat Roma pasal 4 ayat 22 sampai 25. Roma pasal 4 ayat 22 sampai 25. Kita baca. Roma pasal 4 ayat 22. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Minggu yang lalu saya khotbah ini lebih panjang. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja. Ayat 24. Tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Jadi kapan, bila mana Allah memperhitungkan kepada saudara dan saya, orang yang dibenarkan oleh darah Tuhan Yesus menjadi orang benar. Di situ Allah memperhitungkan saudara dan saya, imanmu sebagai kebenaran, percayamu sebagai kebenaran. Apa hasilnya? Mari kita lihat Roma 5 ayat ke-1. Ini yang Tuhan mau. Engkau percaya, terima hasilnya, bahwa hidupmu sekarang hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Hidupmu adalah hidup sebagai anak Allah. Hidupmu adalah hidup yang telah diperdamaikan dengan Bapa di sorga. Hidupmu bukan lagi untuk hidup untuk ketakutan datang kepada Allah, tetapi untuk datang mendekat kepada Allah. Katakan amin. Hidup takut akan Allah dengan ketakutan akan Allah itu berbeda. Hidup ketakutan akan Allah artinya pendakwaan. Punya mindset yang keliru. Tuhan menghukum saya, Tuhan menghajar saya nggak layak, Tuhan begitu kudus. Tapi kalau engkau percaya oleh darah Tuhan Yesus, Bapakmu di sorga menjadikanmu di dalam Kristus sama seperti dia memandang Kristus. Katakan amin. Tak bercacat, tak bercela, sehingga kita berani datang mendekat. Mari kita lihat di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran, artinya adalah orang-orang yang berani datang mendekat karena hidupnya telah diperdamaikan oleh darah Tuhan Yesus. Katakan amin. Kita buka Efesus pasal yang ketiga ayat 12. Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Efesus pasal yang ketiga ayat 12 kita baca. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah. Katakan sama saya, beroleh keberanian. Dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kepadanya, hanya di dalam Kristus. Karena di dalam Kristus Bapa di sorga berkenan kepada kita. Amin. Tadi Ibu Gembala sudah beri pesan, orang yang berhasil adalah orang yang berhasil di dalam perkenanan Allah. Amin.
Dan kita menerima perkenanan Allah hanya di dalam Kristus. Itu sebabnya Bapa di sorga mengaruniakan anaknya yang tunggal, menggantikan kita, menjadi kita. Tuhan Yesus berkorban bukan hanya untuk kita, bukan hanya bagi kita, tapi Tuhan Yesus berkorban sebagai kita, menjadi kita. Karena harusnya kita yang mati binasa karena hukuman dosa. Tapi Tuhan Yesus menjadi kita, sebagai kita, menanggung hukuman dosa itu di atas kayu salib, supaya hidupmu berkenan kepada Allah. Mari kita lihat di dalam Matius 3 ayat yang ke-17, dan Matius 17 ayat yang ke-5. 2 kali di dalam kitab Injil, 2 kali dalam kehidupan Tuhan Yesus di bumi ini, Bapa di sorga menyatakan hatinya kepada anaknya dan kepada saudara dan saya. Mari kita lihat. Matius 3:17, ketika Tuhan Yesus dibaptis, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Amin. Ada terjemahan bahasa Inggrisnya, New King James Version. Terjemahan New King James Version katakan begini, atau King James is okay. This is my beloved son, in whom I am well pleased. Terjemahan bahasa Indonesia benar. Tapi dalam bahasa Yunani, kata kepada itu ditulis dengan kata N yang artinya adalah di dalam dialah aku berkenan. Amin. Terus Matius 17 ayat yang ke-5, kembali dikatakan, ini Matius 17 ayat yang ke-5. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengarlah suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Amin. Mari terjemahannya kembali, yang tadi King James, Matius 3:17 juga katakan, in whom I am well pleased, di dalam dialah, di dalam anakku aku berkenan, kata Bapa di sorga. Itu sebabnya Tuhan Yesus memberi tubuh darahnya. Itu sebabnya ini yang dikembalikan di akhir zaman. Perjamuan kudus, untuk membawa saudara dan saya menyadari, mengucap syukur, percaya bahwa kita ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam kita. Dan kalau saudara baca surat Efesus, surat Galatia, surat Kolose, surat Korintus, saudara akan menemukan segala berkat Allah di dalam perkataan di dalam Kristus. Amin. Allah mengaruniakan segala berkat rohani. Di dalam Kristus Allah mengaruniakan kasih karunia-Nya melimpah-limpah. Amin. Di dalam Kristus. Itu sebabnya apa yang Bapa di sorga cari, penyembah yang benar, yang menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran adalah orang yang menyadari bahwa dirinya ada di dalam Kristus. Katakan amin. Dan Kristus ada di dalam kita. Kenapa Roh Kudus dulu? Roh dulu. Menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Karena tanpa pertolongan Roh Kudus, saudara dan saya nggak ngerti kebenaran. Tanpa pertolongan Roh Kudus, kita nggak ada di dalam kebenaran. Mari kita lihat dalam Yohanes 16 ayat 13. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Kita baca. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Karena kita perlu Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu yang menuntun kita di dalam seluruh kebenaran. Dan bila mana Tuhan memperhitungkan hal itu kepada saudara dan saya sebagai kebenaran, ketika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit bagi kita. Untuk apa? Membenarkan kita menjadi orang benar. Dan kau menyadari, kau menerimanya, it's a gift from God. Jika kamu mengerti tentang karunia Allah. At the end of the story, perempuan Samaria ini ngerti tentang karunia Allah. Wah, kalau saudara perhatikan dalam Yohanes pasal yang keempat, betapa kasihnya Tuhan itu luar biasa.
Sementara banyak orang menganggap, semua orang menganggap bahwa perempuan ini udah hina, udah rusak, udah hancur, udah berantakan. Tapi apa yang Tuhan Yesus katakan, dari sebutan yang Tuhan Yesus gunakan aja, Yohanes pasal yang keempat. Di sana dikatakan begini, ayat yang ke-21 tadi. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan. Kata perempuan yang digunakan Tuhan Yesus 2 kali di sini, dalam Yohanes pasal yang keempat ini, hei gune. Dan gune adalah panggilan yang paling tinggi, panggilan yang paling terhormat untuk seorang ibu, seorang wanita, seorang perempuan. Dan Tuhan Yesus gunakan ini untuk orang yang dicap paling bobrok, paling rusak oleh orang lain. Dari mata Tuhan Yesus, Tuhan katakan, hei gune, hai ibu yang saya kasih, hai ibu. Amin. Yang di mata Tuhan Yesus, perempuan ini begitu berharga, begitu berarti. Dan perkataan Tuhan Yesus ini menjadi air hidup buat perempuan Samaria ini. Dan mengubahkan hidupnya. Yang tadinya dia mengurung dirinya rapat-rapat. Ngunci dirinya, menjalani hidupnya dalam penderitaan, kesesakan. Sekarang ada sukacita yang tidak terbendung mengalir. Menjadi saksi Kristus. Dan firman Tuhan mencatat seluruh penduduk kota datang kepada Yesus karena mendengar kesaksian dari perempuan Samaria ini. Amin. Hidupnya diubahkan. Bapamu di sorga mencari penyembah-penyembah yang benar. Bukan bicara tempat. Amin. Tapi bicara totalitas kehidupan kita. Yang pertama di dalam roh, penyembah yang benar adalah orang yang memberi dirinya dipimpin oleh Roh Kudus. Setiap hari, pada saat bangun pagi hari, pada saat mau tidur malam, mengucap syukur, menyadari bahwa saya adalah bait Roh Kudus. Hidup saya untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan lagi untuk menyenangkan keinginan daging. Bukan lagi untuk dosa, tapi untuk berjalan dalam kekudusan dan menyadari karena telah dilepaskan dari dosa. Amin. Hidup yang menyadari bahwa engkau adalah anak Allah, karena roh Allah bersaksi dengan roh kita bahwa kita adalah anak Allah. Yang kedua, saya undang pemain musik, pemimpin pujian, hidup di dalam kebenaran, menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran adalah orang-orang yang ngerti menerima anugerah, kasih karunia. Jika engkau tahu tentang karunia Allah, katakan amin. Supaya hari ini kita tahu, kita bersyukur akan anugerah pemberian Allah Bapa di sorga mengorbankan anak yang tunggal. Jadi kalau kita membiarkan iblis mendakwa kita, lalu kita masih mencap diri kita, saya orang berdosa, saya nggak layak datang ke gereja, saya udah ninggalin gereja begitu lama. Betapapun, sejauh manapun kamu telah jauh dari Tuhan, putar balik, datang mendekat. Satu langkah kamu putar balik, bertobat, datang mendekat kepada Tuhan, engkau bukan semakin terhilang, engkau semakin ditemukan. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Hidupmu bukan semakin menyimpang, tapi engkau sedang berjalan di dalam jalan yang benar kepada pemulihan dan engkau dibaharui. Katakan amin. Mungkin kau hari ini katakan, Pak, Bapak nggak tahu sih bagaimana keadaan rumah tangga kami. Udah jauh, Pak. Keadaannya itu udah jauh dari keadaan yang semula. Keadaannya itu udah sulit deh kalau untuk diberitakan. Tapi dengar baik, hari ini satu langkah engkau putar balik. Kembali kepada kasih mula-mulamu. Engkau nggak tahu mulai dari mana, hanya mulai satu langkah demi satu langkah. Engkau bukan semakin rusak, engkau bukan semakin terhilang, engkau akan semakin mendekat dan menerima pemulihan yang dari Tuhan. Katakan amin. Mungkin karena keputusan-keputusan yang salah di waktu yang lalu. Mungkin di waktu yang lalu kita masih memuaskan keinginan daging kita dan sebagainya. Kita hidup jauh dari Tuhan. Dan hari ini kebenaran firman Tuhan Yesus sampai kepadamu dan kau berasa, Tuhan saya gak layak, bahkan untuk berdoa Tuhan gak dengar doa saya. Hari ini percaya supaya engkau ngerti bahwa engkau adalah orang yang menerima karunia Allah. Tuhan bukan nungguin imam-imam, Tuhan bukan jumpai kepala-kepala rumah ibadat, ahli-ahli Taurat, tapi Tuhan nungguin, jumpain seorang perempuan yang hidupnya sudah hancur, berantakan, terbelenggu oleh dosa, mengalami kesesakan.
dan untuk menyadarkannya, untuk mengerti karunia Allah dan hidupnya diubahkan. Katakan amin. Saya percaya Yesus yang sama, yang sedang cari, nungguin saudara dan saya. Untuk kita selalu percaya bahwa kita adalah orang yang dibenarkan karena iman oleh darah Tuhan Yesus. Setiap pagi engkau declare, Tuhan terima kasih bahwa hanya oleh pengorbananmu saya dibenarkan menjadi orang benar. Saya percaya ketika engkau start dengan benar di setiap pagi harimu, saya orang benarnya Tuhan Yesus, dibenarkan karena iman, saya orang kudusnya Allah, saya baik kudusnya Allah, yang ada di hati pikiranmu, kekudusan dan kebenaran, itu yang akan menuntun sepanjang hari hidupmu. Katakan amin. Amin. Dan yang terakhir, manusia melihat rupa luar, tapi Tuhan melihat hati saudara dan saya. Bukan apa yang di luarmu, bukan apa yang nampak dari jasmanimu, tapi Tuhan melihat hatimu. Penyembah-penyembah yang benar. Katakan amin. Yang menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran, yang berani datang mendekat kepada Tuhan, kepada Bapa di sorga, karena percaya darah Tuhan Yesus telah membuka jalan bagimu. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya apapun keadaanmu hari ini, ketika engkau berani declare, saya menerima, saya ngerti, saya menerima anugerah Allah, anugerah kebenaran. Saya menerima darah Tuhan Yesus mengubahkan hidup saya menjadi orang benarnya Tuhan Yesus. Dengar baik, engkau akan terheran-heran bagaimana Tuhan Yesus memulihkan keadaanmu dan membangun hidupmu dan menjadikanmu saksi Kristus, menjadi berkat Tuhan Yesus bagi banyak orang. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake, bisa tolong teksnya, until in my head I will sing of the goodness. Kami adalah orang-orang yang menerima kasih kemurahan kebaikan-Mu Tuhan Yesus. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. Engkau setia Tuhan Yesus di sepanjang hidup kami. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me, it's running after me. Your goodness is running after me. Kebaikan-Mu Tuhan Yesus mengejar hidup saya. With my life laid down, surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me.
bread that I am made of, I will sing of the goodness of God. Bapa, terima kasih Engkau telah mencari kami. Bapa, terima kasih Engkau telah membawa kami ditemukan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kalau Papa di dunia saja selalu memikirkan yang baik buat anaknya, selalu berusaha yang terbaik. Bahkan Papa di dunia bisa berkata, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala hanya buat anak. Betapa lebih lagi Bapa kami di surga. Betapa lebih lagi Yesus Kristus Tuhan kami. Engkau Allah yang empunya langit dan bumi. Engkau Allah yang berkuasa dahsyat ketika kami memandang ciptaan-Mu, langit, bulan, dan bintang ciptaan-Mu. Engkau Allah yang begitu ajaib luar biasa. Tapi buat kami, untuk kami, menanggung kami, sebagai kami, Engkau rela diludahi. Engkau rela dihina, Engkau rela diinjak-injak, Engkau rela dipermalukan. Engkau diam. Yesus, Engkau menanggung itu semua agar itu tidak ditanggungkan kepada kami. Engkau menanggung penderitaan yang demikian hebat di atas kayu salib. Engkau turun ke dunia orang mati dan bangkit agar kebinasaan tidak ditanggungkan kepada kami. Agar hanya kebaikan Bapa di sorga yang ditanggungkan kepada kami, mengejar kami di setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau selalu bersyukur dan menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang menerima kemurahan hati Allah. Kami adalah orang-orang yang menerima the gift of God. Kami adalah orang-orang yang menerima the goodness of God. Kami adalah orang-orang yang menerima karunia Allah di setiap detik hidup kami. All my life you have been so. All my life you have been so, so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been all my life you have been so, so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Sing of the goodness of God. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik, sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus kita. Kita menyatu dengan tubuh dan Tuhan Yesus dalam perjamuan kudus. Sama-sama kita kembali bangkit berdiri pada pagi hari ini. Kita sambut yang terbaik pada siang hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya,
jadikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya. Kami bersyukur ya Aba ya Bapa. Saat ini kami adalah orang-orang yang menerima tubuh darah Tuhan Yesus, perjamuan kudus-Mu Tuhan Yesus. Kami adalah orang-orang yang menerima kelimpahan anugerah kasih karunia Bapa di sorga di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mari kita angkat tubuh Kristus. Kita ucapkan syukur buat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, buat kasih Bapa dan buat karya Roh Kudus. Kita mengucap berkat semua hasil pengorbanan penyelesaian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap berkat. Inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sangat mengasihi kami. Tubuh Tuhan Yesus hancur di atas kayu salib, mati dan bangkit untuk membangkitkan kami pada akhir zaman, untuk membenarkan kami menjadi orang benar Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengaruniakan kami keselamatan, hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Tubuh Tuhan Yesus hancur, memikul segala dosa, pelanggaran, kutuk dosa, hukuman dosa kami. Tubuh Tuhan Yesus hancur, menyempurnakan tubuh jiwa roh kami. Tubuh Tuhan Yesus memikul segala penyakit, penderitaan, kelemahan, kesesakan, kesengsaraan kami. Oleh tubuh Tuhan Yesus yang hancur, terpecah di atas kayu salib, kami disembuhkan. Dari ujung rambut, ujung kaki, kami sembuh sehat sempurna. Jiwa kami mengalami damai sejahtera Tuhan Yesus, mengalami kelegaan, ketenangan, ketentraman, keamanan, bisa tidur nyenyak setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tidak terkapar sakit, kami tidak terkapar di meja operasi, kami tidak terkapar di ruang ICU, kami tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma. Setiap hari bersama keluarga kami, semuanya baik dalam kekuatan Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang hancur di kayu salib. Tuhan Yesus, terima kasih. Tubuh-Mu Tuhan Yesus hancur berkorban bagi kami. Mari kita angkat darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus, darah perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh darah Tuhan Yesus, darah anak domba Allah, kami diampuni, kami dibenarkan, kami disucikan, kami disempurnakan. Oleh darah Tuhan Yesus kami telah dijadikan ciptaan yang baru, yang tak bercacat, tak bercela, kudus, mulia, sempurna di dalam Tuhan Yesus. Kami milik kepunyaan Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kami, keluarga yang kudus, berkumpul di bumi, berkumpul di sorga, punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Hidup kami di bumi seperti di sorga. Tuhan Yesus menolong senantiasa keluarga kami menjadi keluarga yang kasih mula-mula, seorang akan yang lain, suami istri, kasih mula-mula, saling ngasihi, saling ngampuni, saling setia. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya oleh darah bilur Tuhan Yesus kami disembuhkan dari ujung rambut, ujung kaki. Setiap organ tubuh kami, setiap sel tubuh kami, setiap hormon imunitas tubuh kami, setiap panca indera kami, syaraf kami, setiap tetes darah kami, otak kami, dalam nama Tuhan Yesus sembuh, sehat, sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Saudara masing-masing doa, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Suatu hari Regita Trivera akan menjadi dokter yang diurapi Tuhan Yesus. Kami doa pemeliharaan Tuhan Yesus sempurna buat Vio, Kayla dan Fania. Kami berdoa istri Pak Tolopan Siagian, kepalanya sehat sempurna. Kami berdoa Roberto Mario di dalam nama Tuhan Yesus, hati pikirannya dijaga, damai sejahtera, kekudusan, kebenaran Tuhan Yesus. Kami berdoa Oma Marta dalam nama Tuhan Yesus sehat dalam keadaan yang baik, panjang umur, bisa menyaksikan kebahagiaan anak mantu cucu, semua rukun dalam nama Tuhan Yesus.
Kami doa Ibu Gembala Sidang kami, Ibu Daniati Pariaji, diberkati, dijagai, disertai Tuhan Yesus Kristus, sehat sempurna, penuh hikmat, penuh kuasa Tuhan Yesus di dalam melayani Tuhan Yesus, menggembalakan domba-domba yang Tuhan Yesus karuniakan. Bersama keluarga dijaga Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Ibu Marta yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus yang menolong dalam setiap proses kehidupannya. Tuhan Yesus yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus yang menjadikannya lebih dari pemenang. Seluruh keluarganya tidak ada seorang pun yang akan ketinggalan, tapi diselamatkan, dijumpai Tuhan Yesus Kristus. Ibu Ida diberkati Tuhan Yesus, diurapi Tuhan Yesus dalam pelayanannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Tubuh darah Tuhan Yesus adalah roti hidup yang turun dari sorga. Tuhan Yesus memberkati kami lebih daripada roti mana, lebih dari jubah baru, lebih dari kasut baru. Dalam nama Tuhan Yesus gembala kami, takkan kekurangan kami. Tuhan Yesus yang memberkati kami, apa yang kami pegang, apa yang kami kerjakan, di mana kami melangkah, dibuat Tuhan Yesus berhasil, beruntung, karena perkenanan Tuhan Yesus ada pada kami. Dan kami menjadi berkat Tuhan Yesus bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya satu hari Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan Yesus menggandeng kami, keluarga kami, masuk kerajaan sorga, tinggal diam di rumah Tuhan Yesus sepanjang masa. Dalam nama Tuhan Yesus inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus inilah darah Tuhan Yesus, darah Allah Maha Kudus, darah kehidupan, darah keselamatan, darah penebusan, darah pengampunan, darah kebangkitan, darah kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, darah kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, mengucap berkat buat setiap tetes minyak zaitun, minyak urapan ini. Kami berkatakan firman Tuhan Yesus, di mana minyak urapan ini Tuhan Yesus karuniakan untuk menghormati Allah dan manusia, memuliakan Tuhan Yesus Kristus, dan kemuliaan Tuhan Yesus dinyatakan. Tuhan Yesus dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Ada kuasa dalam darahnya. Ada kuasa di dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Berkat Tuhan Yesus buat teman-teman kami yang melayani tempat ini, Pak Richard, juga Kak Alvarado, diberkati Tuhan Yesus bersama keluarganya, teman-teman singer, juga teman-teman musik, Kak Dodo, juga Semi, diberkati, diurapi Tuhan Yesus bersama teman-teman. Kami juga berdoa buat setiap choir, Tuhan Yesus urapi, berkati masa depan mereka di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, penuh harapan. Kami berdoa buat teman-teman kami yang melayani, baik dalam logistik, baik dalam asyir, baik dalam kolektan, pendoa syafaat, guru-guru sekolah minggu, multimedia, tim event, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus urapi juga para konselor, Tuhan Yesus urapi, berkati bagian keamanan, bagian logistik, semua diberkati Tuhan Yesus. Bagian kameramen semua, bagian yang online semua diberkati Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Angkat kedua tanganmu. Tuhan Yesus menuntun kamu senantiasa. Tuhan Yesus mengenyangkanmu. Tuhan Yesus mengaruniakanmu berkat terbaik bahkan di tanah yang kering sekalipun. Tuhan Yesus membaharui kekuatanmu. Tuhan Yesus menjadikan hidupmu, keluargamu seperti taman yang diairi dengan baik. Dan hidupmu menjadi mata air yang tidak pernah kering.
kasih yang sempurna, anugerah berkat terbaik dari Bapa di sorga, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang sangat mengasihi kita, memenuhi hidupmu. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai-mu. Dan persekutuan yang erat, yang manis, yang satu dengan Allah Roh Kudus sampai selama-lamanya menyertai-mu, menolong-mu, menuntunmu, meneguhkan-mu, membaharui hidupmu sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk memahkotai kita kekal di sorga. Sampai hari itu terjadi, hari yang kita nantikan dan pasti terjadi, kita dimahkotai Tuhan Yesus kekal di sorga. Setiap hari hidupmu dalam nama Tuhan Yesus juga terjadi. Engkau akan terheran-heran, engkau akan tercengang-cengang, engkau akan terpesona, engkau akan tinggal tenang. Karena kebaikan, kemurahan Tuhan Yesus mengikutimu, mengalir, memenuhi hidupmu, tidak habis-habisnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan, amin. Shalom saudara. Kasih jumpai aku di sana, kasih mati ketika untuk hapus dosa. Hanya kepadamu Yesus, kasih jumpai aku di sana, kasih memeluk aku di sana, kasih berubah aku, selamatkan hidupku. Oh, ku percaya hanya kepadamu Yesus, kasih-Mu menjemputku di sana. Shalom gereja Tiberias Indonesia, maju dalam Tuhan. Tuhan Yesus pasti memberkati.